Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin kalian ini menjadi hari yang menyenangkan ya guys. Semuanya deh ya, untuk kamu dan untuk aku. Hari yang penuh dengan semangat. Oke, mengawali minggu dengan semangat. Oke, amin sekali lagi untuk itu. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan, khusus untuk para stalker atau kalian yang suka intip-intip orang lain, kalian yang suka cari tahu informasi mengenai orang lain dengan diam-diam. Oke, aku akan bacakan untuk ke-12 zodiak sign secara berurutan guys, sesuai dengan urutan yang biasa aku gunakan di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign untuk Taurus dan akan berakhir di Water sign untuk Pisces. Oke. Jadi ketika nanti aku bilang Taurus guys, itu artinya orang yang sedang kamu kepoin seorang Taurus. Kamu mah zodiaknya bisa apa saja. Kalau aku bilang nanti Pisces, berarti orang yang sedang kamu kepoin adalah Pisces dan zodiak kamu bisa apa saja ya. Jangan kebolak-balik. Karena untuk energi kamu sendiri, aku sudah bikin readingan di hari sebelumnya, di hari Minggu. Nama readingannya Urgent Message for the Next 7 Days. Silahkan dicek di list video yang sudah aku upload. Itu naik tayang di setiap hari Minggu guys. Di situ kamu bisa melihat tentang dirimu sendiri ya. Jadi kalau dalam readingan kepo ini kamu merasa ini cocok denganmu karena zodiaknya sama denganmu, misalnya begitu, itu bisa menjadi referensi saja untuk kamu. Tapi intinya aku bikin ini readingan khusus untuk para stalker atau yang cari informasi tentang orang lain ya. Oke, kita hanya akan buka 1 kartu saja untuk readingan kepo 1 menit guys. Kenapa Ray? Karena kepo berlama-lama itu gak bagus. Itu hanya akan bikin kamu overthinking mengenai masalah hidup orang lain atau keadaan orang lain, dan itu gak ada gunanya untuk kamu ya. Kalau mengkepoin itu paling bagus dimulai dari moon sign seseorang ya, karena itu bicara tentang secret atau rahasia yang diselubungi, yang tertutup. Kalau kamu bisa tahu moonnya, itu akan lebih bagus lagi gitu ya guys. Jadi kamu mulai dari moonnya, kemudian lanjut ke ascendant atau rising, yang terakhir baru kamu lihat dari sign-nya. Jadi untuk melihat seseorang atau mengkepoin seseorang, mungkin kamu perlu menonton 3 zodiak sekaligus untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang yang mau terjadi pada dia di 1 minggu ke depan. Oke, readingan kepo ini masuk dalam kategori mini video, jadi durasinya singkat-singkat saja guys. Aku tidak akan bikin kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended untuk readingan ini. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin hanya dengan menggunakan 1 kartu ya. Oke. Kalau kalian suka jumping atau jumper ya, yang suka loncat sana loncat sini, aku tahu guys, dalam berkepo-kepo ria itu membutuhkan waktu, dan aku tidak ingin kalian menghabiskan waktu sia-sia berkepo-kepo. Jadi aku bikin timestamp ya, silahkan dicek di kotak deskripsi. Ada zodiak dan kemudian di sebelahnya ada angka, silahkan diklik di angkanya. Itu nanti akan membawa kalian langsung ke zodiak yang ingin kalian tuju, langsung melewatkan beberapa zodiak sekaligus mungkin ya, untuk menghemat waktu. Oke. Kita akan pakai deck 2 ya guys, bergantian seiring dengan bergantinya elemen yang akan aku bacakan. Kita akan mulai dari Earth sign dulu. Ini dia yang kita pakai yang pertama. Oke, kerjasama kalian sangat dibutuhkan untuk membayangkan wajah orang yang ingin kalian kepoin guys, dan menyebutkan namanya di dalam hati ya. Itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi, supaya aku bisa keluarkan kartu yang terbaik untuk kamu dan kemudian menjelaskannya dengan sebaik-baiknya. Oke, kita langsung mulai dari Taurus dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara? Oke, ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan ya. Halo. Oke, ada Scorpio yang lagi ngintipin Taurus. Ngapain kamu Scorpio ngintipin Taurus? The Dead ya, ada yang berakhir
in general dalam kehidupan Taurus ini di 1 minggu ke depan, dan kemudian digantikan dengan yang baru ya guys, because this is transformation atau perubahan besar-besaran, bukan yang kecil-kecil ini guys, besar-besaran ya. Jadi kalau ini resonate dalam hal karir dia misalnya, maka kemungkinan besar perpindahan jalur karir, perpindahan jenis pekerjaan, perpindahan lokasi pekerjaan, perusahaan tempat bekerja ya. Kalau ini tentang tentang bisnis misalnya, maka perubahan bidang bisnis. Kalau ini romance, maka ada massive atau major change yang terjadi dalam urusan asmara si Taurus yang sedang kalian kepoin ini. Dan the death selalu tujuannya baik guys ya, the death selalu tujuannya baik. Nggak pernah kartu Major Arcana datang dengan tujuan buruk. Begitu juga dengan yang terjadi di 1 minggu ke depan, perubahan massive ini akan membawa kepada hal yang baik atau cerita baru yang lebih baik dalam kehidupan si Taurus. Oke, apa kartu yang keluar itu yang harus aku bacakan ke kamu ya guys. Oke. Kita segera teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Itu udah Ten of Wands loh. Tapi nggak jadi keluar. Oke, Ten of Swords nggak jadi keluar juga. Ada apa ini Virgonya? Oke, ada Nine of Swords, dia memilih Nine of Swords saja guys. Oke, Libra, Gemini, Aquarius kemungkinan besar yang paling banyak mengkepoin seorang Virgo di readingan ini. Ini overthinking ya guys, terlalu banyak mikirin yang nggak penting, terlalu banyak menciptakan skenario mengenai masa depan, atau mungkin terlalu banyak mengingat-ingat tentang masa lalu. Itulah yang membuat orang banyak overthinking, dan Virgonya ini kayak lagi menghindari orang, aku lihat di 1 minggu ke depan, dan sibuk dengan dunianya sendiri. Dan dunianya sendiri yang aku maksud adalah pikiran negatif yang tentu saja akan membuat 1 minggu ke depan ini terasa tidak menyenangkan ya guys, terasa kayak merepotkan atau menakutkan juga bisa jadi. Untuk keluar dari The Nine of Swords ini, orangnya harus bisa menstop skenario-skenario bikinan kepalanya sendiri ya, yang justru hanya akan mengacaukan the present. Overthinking akan selalu merusak masa sekarang ya. Jadi si Virgonya ini need to do something, kayak struggling by themselves begitu untuk bisa keluar dari the overthinking ini ya. Terlalu melebay, terlalu membesar-besarkan masalah yang aku rasa tidak sebesar yang sebenarnya. Oke. Jadi kalau Virgonya banyakan diam gitu guys, atau lebih sensitif, kamu biarin aja deh ya. It's only for temporary because this is minor arcana, fluktuatif dan berubah-ubah ya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn guys. Silakan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Yang lagi kepo sama Capricorn, halo Capi. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys, Capi. Oke, The Five of Pentacles, aku rasa ada masalah keuangan di sini. Ini baju compang-camping hantu ini. Ya, ada kayak lagi galau gitu wajahnya, dan kemudian mikirin duit. Dan di sini bajunya kelihatan compang-camping, ada kemiskinan di sini ya. Sebenarnya The Five of Pentacles itu kata kuncinya adalah ketakutan ya guys, karena tidak terlihat ada serangan finansial atau kejatuhan finansial di sini, tapi kayak ketakutan dengan keadaan finansial. Taurus, Virgo, Capricorn sesama earth sign kemungkinan besar yang paling banyak lagi kepo sama Capricorn. Capricornnya takut dengan masa depan, atau memang beneran ada masalah keuangan guys, tapi lebih menghantam ke mental ya, kayak ntar kedepannya gimana, gue bisa bertahan hidup nggak dengan gaji segini, gue bisa bertahan hidup nggak dalam keadaan tidak punya penghasilan seperti ini, gue bisa bayarin semua cicilan-cicilan gue nggak, gue bisa kebeli ini nggak, bisa kebeli itu nggak, bisa punya rumah idaman nggak. Begitulah The Five of Pentacles. Oke. Bisa jadi juga ini memang masalah keuangan kronis yang sudah terjadi dari sejak lama, dan kemudian di 1 minggu ke depan itu akan memuncak ya. Lebih banyak ketakutnya, lebih banyak ke galau tentang financial situation. Oke, berakhirlah sudah untuk earth sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke elemen kedua, ada fire sign. Kita mulai dari Aries dulu ya.
Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Aries, halo Aries. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kalian ketahui guys. Di 7 hari ke depan, halo. Ada The Eight of Swords. Libra, Gemini, Aquarius kemungkinan besar yang paling banyak kepo sama Aries di 7 hari ke depan ini ya. Aries ini perasaan terpenjara, terikat, stuck, nggak tahu bergerak kemana, nggak bisa bergerak, nggak bisa goyang kiri, nggak bisa goyang kanan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, tetap harus ada di situ ya. Tapi ketika The Eight of Swords datang, maka kita bicara tentang halusinasi guys, karena sebenarnya tidak ada yang bisa membuat Aries-nya ini terjebak atau stuck. Aries yang mengizinkan dirinya terjebak atau merasa stuck dalam sebuah situasi tertentu. Untuk bisa keluar dari The Eight of Swords ini harus dalam kesadaran penuh ya guys, keluar dari halusinasi, delusion yang membuat dia selalu merasa bahwa tidak ada pilihan lain dalam hidupnya begitu ya. Karena everything is always about choice. Di dunia ini semuanya kan tentang pilihan. Mungkin dia tuh nggak bisa berhenti mikirin kamu, nggak bisa berhenti untuk selalu terbayang-bayang padamu yang sedang kepo saat ini. Sulit untuk melupakan kamu ya. Ya betul guys, sulit untuk melupakan kamu. Menurutnya dia selamanya tidak akan pernah bisa melupakan kamu. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari pikirannya. Itulah halusinasi atau delusion tadi ya guys, yang membuat dia stuck. Tapi ya dia tidak akan pernah bisa stuck kalau dia tidak izinkan ya, termasuk ke kamu. Dia nggak akan mungkin nggak bisa melupakan kamu kecuali dia izinkan dirinya untuk tidak bisa melupakanmu. Cie hebat kamu ya, bikin Aries nggak bisa lupa sama kamu. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang kedua, ada Leo guys. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Spirit to come to this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Leo, terima kasih. Halo Leo, apa kabar saudara? Ada yang kepo sama kamu Leo? Ini dia sedikit info tentang Leo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Oke. Ada The Death juga. Ini sama seperti kartunya Taurus ya. Aku baca untuk Taurus kartu The Death datang, dan untuk Leo pun kartu The Death datang. Ini kartunya Scorpio. Kemungkinan besar yang banyak kepo sama Leo ini adalah Scorpio, dan The Death ini adalah massive change atau perubahan besar yang terjadi dalam 1 minggu ke depan ya. Hidup ini selalu tentang perubahan guys, oke. Dan ketika The Death datang, perubahannya bukan yang kecil-kecil. Kalau perubahan yang kecil-kecil, contohnya misalnya dari awalnya kita tidak suka, kemudian kita suka, nah itu perubahan ya. Dari awalnya kita sayang, kemudian kita benci, itu perubahan. Tapi bukan perubahan seperti itu yang terbaca dalam kartu The Death ya. Kartu The Death itu akan membawa perubahan ke akar-akarnya guys, oke. Dari merah menjadi biru, betul-betul berubah 100% dan besar perubahannya. In general, kehidupan mereka akan mengalami perubahan, dan itu ada kaitannya dengan kamu. Katanya kamu yang bikin mereka berubah, kamu yang membuat mereka mengalami massive change ini. Kehadiranmu yang men-trigger datangnya kartu The Death untuk mereka. Congratulations guys, kalian berhasil mengubah seorang Leo. Nice. Kita akan teruskan untuk fire sign yang ketiga. Yang terakhir ada Sagittarius ya. Silakan kalian fokuskan wajah Segi yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Oke guys, ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan. Halo. High Priestess. Oke, kemungkinan banyak yang sedang kepoin Sagittarius adalah Pisces. Ini kartu Pisces guys, ini sama dengan The Moon ya, Dewi Bulan katanya, karena dia memang memegang bulan dalam bentuk Yin dan Yang di sini. Sagittariusnya kayak lagi sensitif banget guys mengenai
motif seseorang ya. Dia tuh akan gampang untuk menganalisa orang, lu nih niatnya baik nggak atau niatnya cuma sekedar iseng atau niat jahat malah ke gua gitu, dia akan bisa ya mengetahuinya. The High Priestess ini psychic ability yang sangat tinggi dan lebih ke arah diam dan tenang. Sagittarius yang sedang kalian kepoin ini kemungkinan besar akan sulit untuk ditebak guys, apa yang dia pikirkan, kemudian bagaimana suasana hatinya karena sangat dingin sekali, termasuk pergerakannya yang akan sangat terbatas ya. Kalau mungkin dulunya kamu tuh gampang banget kalau bicara dengan dia, gampang untuk chatting-chattingan atau berbalas-balasan komentar di sosial media, dia kan lebih memilih banyak diam di 1 minggu ke depan ya. Ada proses transfer ya, pemindahan informasi yang datang dari universe ke Sagittarius, dan ini private aku lihat, pribadi antara universe dengan dia gitu, kayak memberikan banyak informasi tentang future karena itu kan intuitif ya High Priestess ini, dan membatasi diri berurusan dengan orang-orang yang akan mengganggu proses transformasi ini adalah sebuah keharusan bagi siapapun yang menerima energi The High Priestess. Dia tuh akan lebih banyak apa ya, kayak lebih sakral ya, hubungan dia dengan universe itu kan lebih sakral, dan akan menghindari campur tangan energi lain terutama yang remeh-temeh yang mungkin akan mengganggu ketika proses transfer dari universe ini datang ke seorang Sagittarius yang punya energi High Priestess. This is only for temporary guys, 1 minggu ke depan memang energinya High Priestess, tapi bisa jadi setelah 1 minggu berlalu dia tidak High Priestess lagi ya. Jadi 1 minggu banyakkan diamnya, setelah seminggu kembali ceria lagi, kembali bisa merespon kamu lagi begitu. Tapi dengan sikap yang berbeda tentunya ya, setelah proses transfer informasi tadi berakhir. Oke. Kita akan segera pindah ke deck berikutnya karena kita ganti elemen guys. Elemen berikutnya adalah elemen udara. Kita mulai dari Libra dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. For kolektif yang lagi kepo sama Libra, halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo. The Hangman. Yang kepo sama Libra ini bisa siapa saja ya guys, all zodiac sign, sama kuatnya. Oke, nggak ada yang dominan terlihat. Hangman ini sebenarnya sabotase yang dilakukan oleh universe untuk mengamankan manusia ya. Jadi kayak ada yang ditahan, kayak di stop sementara waktu, tujuannya adalah untuk kebaikan si Libra ya. Dan ini pasti ada pengaruhnya ke kamu. Kamu ngerasa kok Libranya jadi lambat sih? Kok Libranya kesannya tiba-tiba berhenti ya. Kamu mungkin memprediksi Libra akan keep going atau keep moving on begitu. Mungkin arahnya ke kamu. Let's say misalnya, harusnya kami makin hari makin akrab dong Ray, atau harusnya Libra sudah minta maaf dong Ray sama aku saat ini, atau harusnya Libra sudah show up dong Ray saat ini, udah menunjukkan rupanya ke aku, atau sudah menyatakan perasaannya, atau whatever ya. Tapi yang jelas apapun yang mau dilakukan si Libra yang ada kaitannya dengan kamu guys, di stop sementara waktu oleh universe dengan tujuan untuk mengamankan si Libra dan tentu saja untuk mengamankan dirimu ya, karena The Hangman ini tujuannya untuk kebaikan manusia. Oke, sabar aja. Masa-masa The Hangman akan segera berakhir because this is major arcana only for temporary. Universe akan kasih kartu Hangman anytime, divine timing, dan kemudian akan menarik kartu Hangman dari hidup manusia jika everything is okay ya. Artinya manusia yang ditahan untuk sementara waktu itu sudah bisa untuk melanjutkan kembali perjalanan hidupnya ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Oke, sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Ini dia. Iya. Oke, ada kartu The Wheel of Fortune. It could be anybody here now ya. Tidak ada energi yang lebih kuat yang terlihat dominan untuk mengkepoin seorang Gemini.
untuk 1 minggu ke depan, tapi sama besarnya ya. Kamu bisa zodiaknya apa saja. Dan the fate atau wheel of fortune ini berkaitan dengan takdir-takdiran guys. Oke, tapi arahnya baik ya. The wheel of fortune itu seperti kesempatan terbuka. Kayak ada tawaran kesempatan yang datang untuk si Gemini di 1 minggu ke depan yang akan membawa hoki. Bisa jadi guys dalam hal karir, misalnya promosi ya, atau dapat special project, atau kayak dapat peluang untuk showing up something different, atau sesuatu yang akan membuat karirnya ke depannya semakin melejit begitu ya. Kalau misalnya ini dalam hal romance, bisa jadi Gemini akan bertemu dengan kekasih hatinya begitu ya. Atau bisa jadi Gemini akan melamar seseorang atau akan dilamar oleh seseorang, propose. Bisa jadi juga akan ada kabar baik menuju ke pernikahan. Atau jika ada masalah yang gantung akan segera terselesaikan di 1 minggu ke depan. Intinya adalah kemudahan-kemudahan ya. Awalnya terhalang dan kemudian 1 minggu ke depan akan dilancarkan. Begitulah ketika The Wheel of Fortune datang. Wheel of Fortune datang tidak berupa hadiah gibah. Bukan gibah, hibah. Hibah dan gibah beda ya. Hibah cuma-cuma dikasih ke pangkuan enggak, tapi dikasih tunjuk, itu dia your wheel of fortune. Oke, come get it, kayak begitu ya guys. Dan kalau Gemini-nya mau ambil ya dia dapat guys wheel of fortune. Even ada 100 Gemini yang dikasih tunjuk tentang wheel of fortune, enggak 100-100-nya yang akan menyadari atau mendekati wheel of fortune ini. Oke, tapi yang jelas peluang kemudahan ditawarkan oleh universe di 1 minggu ke depan untuk Gemini yang di beberapa waktu belakangan itu mengalami kesulitan untuk situasi tertentu ya. Oke, kita akan segera teruskan ke air sign yang terakhir. Ada Aquarius guys. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarian yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. Gitu-gitu amat sih keluarnya. Dan Nine of Swords ya, sesama air sign aku lihat yang lagi banyak kepo sama Aquarius, Libra, Gemini atau Aquarius ya. Libra kepo Aquarius, Gemini kepo Aquarius, atau Aquarius kepo dengan sesama Aquarius. Dan Nine of Swords ini ketakutan guys, kayak ada yang meninggalkan kamu atau ada perubahan yang terjadi. Bukan kamu, Aquariusnya ya, sorry. Hey, why? Oke. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan Aquarius ini dan dia membuat dia takut guys, membuat dia takut. Kok jadi gini ya? Gitu ya di 1 minggu ke depan ini. Enggak menyangka kalau akan seperti itu karena perubahan ini cepat yang terjadi ini. Dia nggak pernah memprediksikan bahwa akan terjadi perubahan yang seperti itu dalam hidupnya, dan kemudian itu bikin dia ketakutan guys. Mulailah bermunculan skenario-skenario nggak penting ya, yang justru malah akan mengganggu enjoy-nya masa sekarang. Itulah yang menjadi tumbal dari overthinking. Kalau kita terlalu banyak takut untuk hal-hal yang bahkan belum real sekalipun begitu, kita tidak akan bisa enjoy the now atau the present ya. Itu yang terjadi pada si Aquarius di 7 hari ke depan. Dan a massive change ini atau mungkin perubahan yang tidak dia duga ini datangnya dari kamu. Dan kemudian saat ini 1 minggu ke depan dia kebingungan gitu guys. Loh, kok jadi begitu ya? Nah, kamu kok jadi begitu sih? Kok kamu berubah sih? Terus ntar aku gimana? Aku gimana nih ke depannya? Begitu. The Nine of Swords ya. But everything is fine I think. Oke. Dan entah kenapa kamu senang kalau Aquariusnya begitu guys. Kok bisa begitu? Kamu senang Aquariusnya kebingungan. Oke, itu urusan kamu deh ya. Oke, berakhir sudah untuk air sign. Kita pindah deck lagi dan akan segera masuk ke water sign ya. Yang pertama mau kita lihat adalah Cancerian. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Kalau pandai Almighty, kalau pandai Archangel, kalau pandai Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Cancerian, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Cancerian yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys, halo. Oke, The Emperor di sini guys. Cancerian kayak memilih untuk tidak bergantung ke kamu lagi. Aries yang paling banyak yang lagi kepo sama Cancer ini.
kayak nggak mau tergantung ke kamu lagi, nggak mau mengharapkan kamu lagi, melepaskan diri dari kamu, menjauh, jaga jarak dari kamu. Jadi kamu jangan heran ya guys kalau di 1 minggu ke depan Cancerian ini kayak males ngomong sama kamu. Itu tujuannya adalah supaya tidak attach to you, karena menurut dia jika dia attach ke kamu itu kesannya dia melemah ya. Dan kemudian universe pun kayaknya approve ya guys, karena ini major arcana. Artinya kamu jangan dekat-dekat sama dia Cancer. Dia tuh selalu saja membuat kamu ketergantungan padanya. Dia tuh selalu saja bisa membuat kamu itu lemah tanpa dia. Nah, itu bukan ciri-ciri dari situasi yang baik ya. Ketika kita sudah mulai merasa lemah ketika ketika tidak ada orang lain di dekat kita, itu bukan hal yang baik guys, oke? Dan ini cerita tentang power. Emperor itu selalu tentang power. Empress juga selalu tentang power, kekuatan yang diberikan oleh universe untuk si Cancer ini menjauh dari kamu, dan dia memahami dengan baik, aku lihat guys. Karena aku tidak merasakan energi-energi perlawanan atau sulitnya untuk bisa move on dari seseorang, sulitnya untuk lepas dari seseorang. I don't feel that way. Justru malah Canceran ini kayak senang sekali guys bisa menjadi emperor ya. Kayak tidak tergantung ke kamu lagi, itu dia senang banget. Oh, akhirnya aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda kayak begitu guys. Akhirnya aku bisa melihat atau merasakan powerku sendiri, dan itu membuat dia semakin hari semakin menarik diri dari kamu guys. Aries yang paling banyak lagi kepo sama Cancer. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, Libra, Gemini, Aquarius yang aku lihat paling kuat sedang mengkepoin Scorpio di 7 hari ke depan. This is the Three of Swords. Ini kartu betrayal, pengkhianatan ya, kebohongan, sakit hati. Antara Scorpionya yang sakit hati gara-gara kamu, atau kamu mengkhianati seorang Scorpio, atau Scorpio yang akan berkhianat dari kamu ya. Just take how it resonate guys, because this is general reading ya. Masing-masing orang akan menanggapi kartu ini dengan sudut pandang yang berbeda. Aku gak akan paksakan satu arah. Tapi yang jelas The Three of Swords itu berkaitan dengan pengkhianatan, janji yang tidak ditepati, isu ketidakpercayaan, kekecewaan ya, terhadap kamu, tentunya ada kaitannya dengan kamu ya. Sedih. Siapapun yang dikhianati ini merasa sedih, berat guys. Oke, kecewa banget dan kecewa berat gitu deh ya. Oke, nggak usah dibahas lagi, aku nggak mau bad mood. Kita lanjutkan ke elemen air yang terakhir, ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. For kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Halo Pisces. Ada yang stalking Pisces. Oke, The Nine of Swords. Kenapa banyak banget orang overthinking guys? Aku ngelihat kartu The Nine of Swords ini 3 kali untuk 3 zodiak ya. Nine of Swords adalah kartu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Oke, mungkin Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak mengkepoin Pisces, yang paling pengen tahu keadaan Pisces di 7 hari ke depan. Yes, benar guys, Piscesnya lagi banyak pikiran, overthinking, takut-takut nggak jelas ya. Terlalu banyak memikirkan masa lalu, dan kemudian terlalu banyak takut dengan masa depan yang belum datang. Hari-hari di 7 hari ke depan ini akan sulit untuk dijalani seorang Pisces. Nah, sedang kalian kepoin ini guys, karena selalu penuh dengan ketakutan, kebimbangan. Kayak apakah benar nih yang sedang gua kerjakan? Apakah yang gua lakukan ini bagus nih? Apakah keadaan gua saat ini lagi baik-baik saja atau gimana ya? Dan dia tuh menjadikan pembandingnya adalah masa lalu dan masa depan, bukan masa sekarang. Makanya sulit untuk bisa menyadari bahwa everything is fine. Oke, ketika The Nine of Swords datang, it's all about illusion, delusion guys ya.
Jadi sebenarnya everything is fine. Kalau kita berhalusinasi tentang ketakutan yang tidak perlu atau skenario-skenario buatan kita, maka sebenarnya everything is fine. Oke, kalau kamu mungkin pengen ngasih tahu ke si Pisces, katakan aja ke dia bahwa everything is fine Pisces, don't worry about that, kayak begitu guys. Oke. Karena kamu kayaknya pengen ini deh, kamu kayaknya pengen PDKT gitu sama Pisces, kayak pengen nyenangin hati Pisces. Cie, siapa sih kamu? Oke. Dengan berakhirnya readingan untuk Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini ya guys. Seperti di awal aku bilang, kepo berlama-lama gak bagus, karena itu hanya kan buang-buang waktu kamu saja ya. Segitu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku yakin banyak yang langsung klop dengan apa yang aku sampaikan tadi, because this is general ya, banyak yang nonton sekaligus. Oke. Thank you very much guys, sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Dadah.